Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, Allah menyeru kita. Berulang-ulang kali Allah panggil kita dalam kitabnya. Tapi adakah hati yang mau mendengar? Tapi adakah telinga yang mau mendengar? Adakah hati yang mau sadar dan mencerna panggilan Allah? Allah memanggil kita mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sering kita mendengar ucapan itu, tapi sudahkah kita berubah menjadi orang yang bertakwa? Bukan hanya status yang dirubah, tapi hati yang penuh dengan ketakwaan, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ketahuilah, yang menjadi standar kebaikan seorang manusia itu penutupnya, bukan awalnya. Proses memang penting, tapi tetap penutup dari proses tersebut menjadi penentu apakah dia termasuk orang-orang yang sukses atau dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapankah terakhir kali kita membuka Al-Qur'anul Karim? Kapankah terakhir kali kita membuka lembaran-lembaran kitabullah, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya? Satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia hanyalah Al-Quranul Karim. Kemana tongkat Nabi Musa? Kemana kehebatan-kehebatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman? Mukjizat-mukjizat itu hilang bersama perginya nabi-nabi tadi. Tapi Al-Quranul Karim, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan mendapati gunung tersebut tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, umat Islam di masa kini sangat membutuhkan petunjuk. Mereka benar-benar memerlukan arahan kemana mereka harus pergi dan apa yang harus mereka lakukan. Dan sungguh sangat menyedihkan
tak kala orang tersesat, sedangkan di depannya ada petunjuk arah yang menunjukkannya ke jalan yang benar. Kenapa umat Islam harus bingung mengambil tindakan? Kenapa umat Islam harus bingung mengambil sikap? Umat Islam bingung apa yang harus mereka lakukan di masa kini. Semua itu bermula karena kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tapi nyatanya kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quranul Karim kecuali di saat ada kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quranul Karim kecuali di saat sakit, itu pun harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Dan sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quranul Karim kecuali hanya hiasan-hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan sebagai hudal linnas. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin kaya, baca Al-Quranul Karim. Dan yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, baca Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya kita benar-benar umat yang tidak tahu diri. Ayat yang pertama kali Allah turunkan itu Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Iya, kita membaca. Tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka membaca berita. Kita lebih sering membaca status. Kita lebih senang membaca novel, membaca komik, menghabiskan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Padahal kita sedang tersesat. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kalian ini tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Engkau minta petunjuk kepadaku, pasti aku akan tunjuki jalan yang benar. Hadis riwayat Muslim. Kita setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim, dan Allah sudah turunkan kitab hidayah kepada kita, tapi kita tinggalkan. Kita menginginkan kemenangan, kita menginginkan kejayaan, tapi kita tinggalkan Al-Quranul Karim. Wallahi kita tidak akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah, mana Al-Quran kita? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, pernahkah terbetik dalam hati kita, aku ingin tahu apa yang Allah inginkan dari aku? Buka Al-Quranul Karim, terus kita baca, maka kita akan tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin mubayyinat liyukhrijan nasi biha minaz zulumati ilan nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan Al-Quran untuk apa jemaah? Kalau bukan untuk membimbing hidup kita. Kita harus bertanya kepada diri kita pribadi, apakah kita sudah mengikuti Al-Quranul Karim? Apakah kita sudah mengamalkan Al-Quranul Karim? Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair, oleh Al-Aswad, mereka bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ingin tahu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya cuma satu. Beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kalau engkau mau tahu akhlak Rasulullah, baca Al-Quranul Karim. Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu panjang lebar menjelaskan dan menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan seperti ini. Beliau tidak perlu, karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita baca, tinggal kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kemudian kita amalkan. Dan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah ummatul Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Aqimissalah.